Selamat malam semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati para pemantik diskusi hari ini, rekan-rekan media, teman-teman mahasiswa, dan seluruh perwakilan organisasi yang hadir pada malam ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan diskusi publik bertema menangkap kerentanan pulau kecil di balik proyek panas bumi di Maluku. Semoga itu menjadi ruang dialog yang terbuka secara ilmiah dan saling menghargai berbagai sudut pandang dan pemahaman yang lebih utuh mengenai penanganan energi panas bumi. Teman-teman, sebelumnya kami dari Dinastori.id sedang melakukan kerjasama dengan Medipol Institute dan juga Independent Media Accelerator 02 beserta CSC Media Cyber Indonesia untuk teman-teman mengetahui liputan-liputan mendalam, liputan-liputan khusus yang sangat gabung di dalam website kami yaitu Dinastori.id. Sebelum kita memasuki sesi diskusi, mari kita menyaksikan tayangan singkat yang akan memberikan gambaran mengenai isu geotermal sebagai pengantar diskusi hari ini. Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Tulehu telah digadang-gadang selama lebih dari 2 dekade. Eksplorasi telah berlangsung sejak tahun 1990-an dan ditargetkan mendukung pembangkit berkapasitas 20 MW MW. Berbagai studi menyebut kawasan Suli Tulehu memiliki potensi panas bumi sebesar 134 MW ekuivalen (MWE) dan menjadi salah satu sumber energi terbarukan terbesar di Maluku. Dalam laporannya, Celios mengungkapkan kerangka transisi energi dan kebijakan ekonomi dalam proyek PLTP tak jauh berbeda dengan proyek pertambangan pada umumnya, lebih mementingkan keuntungan investasi ketimbang pendekatan transisi energi yang berkeadilan. Sebagaimana kegiatan pertambangan, secara teknis pengambilan panas bumi dilakukan melalui aktivitas pengeboran. Rata-rata kedalaman lubang pengeboran panas bumi sedalam 1.000 hingga 3.000 meter, jauh lebih dalam dari lubang untuk penambangan batu bara, yakni 30-200 meter, butuh pembiayaan dan investasi besar. Pulau Ambon berada pada pertemuan beberapa lempeng tektonik utama, termasuk lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia atau lempeng mikro Laut Banda. Interaksi lempeng-lempeng ini menciptakan zona subduksi dan patahan yang tidak beraturan, menyebabkan aktivitas seismik dan vulkanik yang tinggi di wilayah tersebut. Pulau kecil memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih hati-hati karena kerentanan terhadap perubahan lingkungan dan bencana alam jauh lebih tinggi. Kerentanan wilayah Pulau Ambon sebagai pulau kecil berpotensi menimbulkan bencana karena berada di wilayah zona cincin api Pasifik. Panas bumi umumnya dapat memicu gempa mikro berskala kecil pada kondisi tertentu, berbeda dengan gempa tektonik yang dipicu pergerakan lempeng bumi. Akan tetap, bagi masyarakat yang hidup di wilayah rawan bencana, persepsi risiko tetap menjadi persoalan yang harus dijawab melalui transparansi data dan komunikasi yang terbuka. Berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia, DIBI, pengukuran Indeks Risiko Bencana Indonesia, IRBI, tahun 2025 menyebutkan Maluku memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 203,94. Karena itu, pemerintah dalam hal ini PLN maupun pihak swasta perlu membangun sensor monitoring geotermal. Selain aktivitas mikroseismik, pemantauan juga mencakup kondisi deformasi atau pergerakan tanah, termasuk kemungkinan penurunan permukaan tanah, land subsidence, yang dapat terjadi apabila tekanan reservoir berubah akibat produksi fluida panas.
Terima kasih, semoga tayangan tersebut menjadi gambaran awal bagi kita semua untuk mengetahui lebih jauh tentang geothermal. Apakah proyek panas bumi selalu membawa manfaat? Bagaimana jika pengembangannya dilakukan di wilayah-wilayah kecil? Apakah memiliki daya dukung lingkungan terbatas? Selamat datang di Badati, Baku Dapa, dan Bacarita Liputan Kita Story. Pada malam hari ini telah hadir bersama-sama dengan kita semua kawan-kawan di sini 4 orang narasumber. Ada salah satu narasumber yang bergabung melalui Zoom meeting, yaitu Bung Wistoltomo sebagai pembicara pertama. Ada juga Bung Ferry Rangi selaku akademisi Institusi Agama Kristen Negeri Ambon. Kemudian ada Bung Edison Was sebagai jurnalis Kita Story yang meliput tentang geothermal ini. Dan yang keempat ada Bung Kadri Lating sebagai perwakilan dari FPPI. Selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bung untuk menjadi narasumber pada acara diskusi hari ini. Nah, tanpa membuang-buang waktu lagi, saya akan langsung masuk saja kepada sesi diskusi, yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan pertama kali materinya oleh Bung Edison Was sebagai jurnalis yang meliput tentang geothermal ini. Kepada Bung Edi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Si Panis yang malam hari ini bertindak sebagai moderator. Selamat malam teman-teman mahasiswa, perwakilan organisasi, bahkan saudara yang ada di luar Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai jurnalis dalam melakukan proses peliputan, tentunya informasi yang disajikan itu adalah hasil komunikasi dan konfirmasi. Saya sebagai jurnalis Titastory.id tentunya tidak memiliki kewenangan untuk mengatakan bahwa proyek panas bumi atau geothermal ini merupakan sesuatu hal yang salah, karena tugas kami sebagaimana Undang-Undang Pers 40 tahun 1999 itu adalah menyampaikan fakta di lapangan untuk kemudian disajikan ke publik yang tentunya akan menjadi edukasi kepada publik. Berkaitan dengan peliputan saya untuk geothermal ini atau panas bumi, tentunya untuk masyarakat Maluku ada yang sudah mengetahui, tetapi ada juga yang belum. Terlebih khusus bagi saudara-saudara kita yang ada di daerah jauh dari pusat kota, kemudian dengan keterbatasan yang ada di Maluku sebagai wilayah kepulauan, tentunya diskusi di saat ini menjadi sebuah jembatan, salah satu cara bagi kita untuk menerangi kira-kira geothermal itu seperti apa. Pada prinsipnya liputan yang saya lakukan itu ada di 2 tempat. Yang pertama itu adalah di Kabupaten Buru, dan itu merupakan salah satu tempat di mana proses proyek geothermal itu dilakukan oleh PT Ormat di Desa Wapsalit, Kabupaten Buru, Kecamatan Lolongkuba. Menjadi sebuah kenyataan bahwa ketika proses pengeboran itu dilakukan, maka dampak yang pertama-tama kami dapat itu adalah ketika masyarakat daerah sekitar mencari tempat yang aman kurang lebih 10 km untuk mengungsi. Kenapa mereka mengungsi? Karena mereka merasa terancam, karena pada saat pengeboran itu dia jalan ada dentuman atau bunyi-bunyi seperti gempa bumi, lalu kemudian dia berdampak kepada getaran-getaran di rumah-rumah warga, sehingga karena keterbatasan informasi itulah maka masyarakat lebih memilih untuk pergi ke hutan. Saya 2 malam bersama-sama dengan masyarakat sekitar dan banyak bercerita. Bahkan karena ketakutan itulah maka ada siswa-siswi yang tidak takut untuk ke sekolah. Ya, hasil konfirmasi kami dengan pihak Jaringan Tambang Nasional atau JAPA itu, mereka menjelaskan bahwa geothermal ini adalah salah satu pertambangan yang awalnya dia masuk dalam bagian dari pertambangan, tetapi kemudian ia dikeluarkan sebagai bagian dari, bukan bagian dari tambang. Jadi secara regulasinya itu menjelaskan seperti itu. Itu berarti kami mencoba untuk menjelaskan bahwa dampak dari proyek geothermal ini yang dilakukan oleh pihak PLN sendiri itu dalam rangka untuk menyediakan energi
terbaru. Ya. Jadi saya mencoba untuk meluruskan bahasa yang kadang kita temukan di lapangan itu adalah energi baru terbarukan. Tetapi sesungguhnya itu penggunaan akumulasi kata yang menurut saya itu perlu untuk diluruskan, bahwa energi terbaru menggunakan tenaga panas bumi itu adalah sesuatu hal yang sementara ini dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari proyek strategi nasional. Ya, kondisi di Pulau Buru tentunya menjadi sebuah catatan kritis bahwa geotermal itu dalam tulisan saya itu adalah menambang neraka. Artinya sesuatu yang disembunyikan di perut bumi itu oleh Tuhan, kemudian dia dikeluarkan ke permukaan sebagai bagian untuk mendapatkan energi terbaru. Ya, mungkin kita berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi kita harus mencatat bahwa ada dampak-dampak yang cukup berdampak kepada manusia dan juga kepada alam. Yang pertama itu proses pengeboran itu dia bisa menciptakan gempa bumi. Kemudian hasil dari proyek itu dia juga berdampak kepada pemborosan air, karena air yang diambil itu dimasukkan ke dalam turbin pengeboran itu, air itu akan digunakan dari proses pertemuan antara panas dan air itu, dia menciptakan uap. Uap inilah kemudian dia akan menggerakkan turbin untuk menghadirkan energi listrik. Tidak semua air itu bisa dilarutkan pada proses pertemuan antara air dan panas yang di dalam bumi. Ada sisa-sisa yang dikeluarkan, yang sisa-sisa dikeluarkan itu kemudian dia menghasilkan yang namanya asap amoniak, memiliki asam tinggi, dan ketika dia itu keluar maka dia akan bergentayangan di udara, dan ketika hujan turun maka apa yang udara dia akan turun dan dia akan berdampak kepada tumbuh-tumbuhan, petani, hasil panen, kemudian air juga akan tercemar. Yang paling nampak itu adalah warga yang militer itu merasakan dampak seng yang atap rumah itu akan cepat berkarat. Otomatis dalam jangka waktu 1 tahun itu pasti warga sekitar akan menggantikan atap seng karena dia cepat berkarat dan proses pelarutan untuk daya rusak itu dia cukup cepat. Kemudian karena dia mengandung asam amoniak, itu berarti dia juga akan berdampak kepada udara, dan masyarakat yang menghirup juga pasti akan mengalami sakit di bagian paru-paru dan sebagainya. Itu merupakan hasil konfirmasi yang boleh disampaikan dalam penulisan. Intinya adalah bahwa geotermal itu adalah proyek pemerintah, namun perlu untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa dampak-dampak negatifnya seperti apa. Dalam hasil peliputan di lapangan bahwa yang disampaikan oleh para pihak itu, dalam hal ini pemerintah atau PLN, itu adalah dampak-dampak positifnya saja. Mereka tidak menjelaskan terkait dengan dampak-dampak negatifnya. Jadi dalam proses itu pasti ada yang namanya analisa dampak lingkungan, kemudian keterlibatan pemerintah daerah untuk berkaitan dengan tata ruang wilayah. Itu adalah sesuatu hal yang sementara ini terjadi, dan proyek geotermal ini adalah sebuah kondisi yang memang sementara jalan di Maluku. Ada beberapa tempat, tapi yang kami munculkan di sini adalah di Pulau Buru dan juga di daerah Suli, antara Suli dan Tulehu. Dan tentunya karena dia itu melakukan proses pengeboran, dia lebih dalam dari proses pengambilan batu bara, itu berarti ada kegiatan-kegiatan di perut bumi yang dia bisa berdampak kepada gempa. Ya. Kita tahu bahwa Pulau Ambon ini adalah pulau kecil yang tentunya dia sangat berdekatan dengan pertemuan beberapa lempeng, tadi telah dijelaskan dalam video. Lalu kita itu berdekatan dengan daerah cincin api Laut Banda. Teman-teman dan Bapak Ibu saudara sekalian, ketika ada pemicu dari proses pengeboran itu, dia akan menciptakan sebuah getaran dan dia pasti akan memicu. Ini adalah sebuah ketakutan yang perlu untuk disampaikan, sehingga ke depan itu masyarakat harus bersikap seperti apa. Kami hanya menyampaikan informasi berdasarkan kajian ilmiah lewat tulisan kami dan karya kami. Selanjutnya ini akan dikembalikan kepada masyarakat umum, lalu kemudian bagaimana pemerintah bisa
melihat seperti ini. Saya mengakhiri pembicaraan saya untuk season yang pertama ini bahwa neraka yang ditambang itu adalah sebuah kenyataan yang terjadi saat ini dan membutuhkan perhatian khusus bahwa ketika segala sesuatu itu hanya berpikir bahwa ini adalah bagian dari energi terbaru untuk penyediaan tenaga listrik, tetapi dampak-dampaknya ini yang harus perlu diketahui. Karena apa gunanya sebuah proyek dengan anggaran yang cukup besar, tetapi masyarakat itu ada dalam kondisi terancam lingkungan dari sisi ekologi dan sebagainya. Ya, itu mungkin yang perlu untuk dijelaskan terkait dengan hasil peliputan saya di daerah Hulu dan juga di daerah panas bumi di daerah Suli dan Tulehu. Demikian, dan kembalikan ke Baik, sebelumnya terima kasih Bung Edi untuk pemaparan yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, ini saya ingin menginfokan kembali bahwa di saat ini jawab tanya jawab banget keempat narasumber selesai memaparkan materinya. Namun di saat ini Bung, saya sebagai moderator, saya ingin bertanya nih kepada Bung Edi. Selama melakukan liputan langsung ke tengah-tengah masyarakat di Pulau Buru, kendala apa sih yang Bung jumpai, dan juga dari perspektif Bung secara pribadi ya, kalau secara pribadi Bung melihat geothermal ini sebagai dampaknya tuh banyak positif apa negatifnya Bung? Jadi saya ingin tahu. Terima kasih Bung. Iya. Jadi pada prinsipnya kami jurnalis itu tidak bisa berasumsi, ya. Tetapi yang kami ceritakan adalah sesuatu yang kami temukan di lapangan. Jurnalis itu tidak bisa mengatakan benar atau salah, tetapi apa yang disampaikan itu akan menjadi ditafsir oleh masing-masing pembaca untuk menjelaskan kira-kira ini benar atau salah, atau dia merugikan atau menguntungkan. Tetapi berdasarkan konfirmasi dan wawancara bahwa lebih banyak itu ke dampak negatifnya. Di Wapsalit itu daerah yang dijadikan sebagai areal untuk proses penambangan itu, saya tetap pakai istilah penambangan walaupun secara regulasi dia telah dikeluarkan sebagai bagian, bukan bagian dari tambang. Masyarakat mau ke kebun itu yang pertama mereka harus memutar lebih jauh. Kemudian daerah itu dilarang untuk didekati karena dijaga oleh aparatur wajib daerah dengan alasan untuk pengamanan. Kemudian masyarakat itu dirugikan karena mereka itu adalah sebagai pemilik petuanan. Suarpito Suarpa itu adalah salah satu tempat yang menurut masyarakat adat Pulau Buru itu adalah tempat yang sakral dari sisi budaya. Ketika itu dia dijadikan sebagai kawasan untuk penguburan, itu berarti daerah itu lagi sudah dijaga dengan ketat, sehingga proses untuk masyarakat di tempat itu sudah dilarang. Itu kerugian yang pertama. Kerugian yang kedua, bahwa daerah itu adalah kawasan rumpun kayu putih. Masyarakat tidak bisa lagi mengambil daun kayu putih di situ untuk dijadikan sebagai minyak kayu, untuk dijadikan minyak. Karena masyarakat Buru itu dia lebih terkenal dengan minyak kayu putih. Itu berarti dari sisi ekonomi masyarakat sudah mulai terancam. Kemudian air yang ada di daerah sekitar penguburan itu biasa digunakan untuk proses aktivitas ibu rumah tangga. Itu tidak lagi, mereka sudah mulai ketakutan karena sudah ada campuran antara belerang dan air, itu otomatis tidak bisa lagi digunakan. Kemudian aliran dari air ini juga kemudian dia akan tiba di daerah-daerah pertanian milik warga. Otomatis ketika air tercemar dan tumbuhan atau tanaman petani yang menyerap air itu secara tidak langsung itu juga akan terkontaminasi. Jadi kalau dikatakan menguntungkan dan tidaknya, bagi saya dalam pendekatan
peliputan saya itu dia lebih banyak merugikan. Tinggal bagaimana proses dari pemerintah atau pengambil kebijakan untuk mampu untuk mencegah supaya dia tidak berdampak kepada kerugian kepada masyarakat dan juga lingkungan. Ya. Ada ketika teman-teman coba mencari di Google dan segala macam bahwa ada beberapa tempat itu telah terjadi kebocoran gas dan tampaknya itu adalah ada masyarakat yang menjadi korban. Ya. Itu cukup banyak dan penolakan masif itu cukup terjadi di NTT, di Pocok Leok dan sebagainya. Itu banyak hal, lebih banyak itu adalah penolakan warga. Kemudian potensi untuk dikriminalisasi itu juga sangat tinggi. Artinya ketika pengambil kebijakan berkeinginan untuk menjalankan prosesnya, itu berarti masyarakat yang menolak tentunya akan dikriminalisasi. Mereka akan dilaporkan ke aparat berwajib dengan alasan menghambat proses PSN, program strategi nasional. Kalau ada aksi yang lain seperti berjalan menggunakan alat tajam, itu berarti akan ada penilaian bahwa dia telah melakukan proses pengancaman. Jadi itu adalah cerita-cerita yang ditemukan di masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah proyek ini dia menguntungkan masyarakat atau tidak, ataukah dia hanya menguntungkan segelintir orang? Karena sesungguhnya untuk proses pengolahan itu tidak dilakukan langsung oleh pihak PLN, dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara, tetapi dia melibatkan pihak ketiga, perusahaan-perusahaan untuk melakukan proses untuk melakukan eksplorasi terkait dengan panas bumi yang ada di Pulau Buru, bahkan yang ada di Pulau Ambon, terlebih khusus untuk daerah Suli dan Tuleho. Demikian, Johannes. Bung, ya Ibu mau panen yang tadi Bung sudah jelaskan, berarti sebenarnya banyak sekali ya penolakan-penolakan yang terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku, di daerah tempat Bung melakukan liputan. Ternyata isu-isu ini beragam ya Bung ya, jadi bukan cuma satu isu yang menjadi trendsetternya, tapi ternyata ada beberapa diantaranya lingkungan, sosial, keselamatan, dan juga ekonomi. Ternyata geotermal itu seberbahaya itu dan juga mengancam lingkungan, ekonomi masyarakat, dan juga keselamatan masyarakat. Jadi dari pemaparan Bung Edi tadi, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai geotermal ini secara lebih eksplisit dengan pembicara kedua kita, yaitu yang telah bergabung bersama kita di Zoom Out, Bung Wisnu Tri Utomo sebagai Direktur Advokasi Tambang dari Selios. Kepada Bung Wisnu, kami persilakan. Oke, terima kasih. Saya bisa share PPT nggak nih Kak? Boleh jadikan co-host biar bisa share. Apakah kedengaran suara saya? Kedengaran, Bung. Oke. Ya. Bisa ya? Oke, sip. Ya, tadi dari Bang Edi ya, bilang kalau panas bumi tambang menambang neraka. Nah, ini saya setuju nih. Oke, terima kasih untuk teman-teman di Kopi Alie dan Kak Rere juga Jul Padli yang sudah mengundang saya ke acara ini. Kita ketemu lagi Bang Ferry. Selamat malam teman-teman semuanya. Biasa saya mulai ya. Jadi tadi saya sempat kontakkan sama Jul Padli, ternyata dia lagi tidak di Ambon ya. Padahal yang tadi dibahas tuh juga salah satunya di film yang tadi yaitu Geotermal Tuleho, kampung halamannya Jul Padli. Nah, ini saya kasih judul Tambang Panas Bumi karena khawatir bahwa geotermal ini akan dianggap bukan tambang gitu. Nanti barangkali publik jadi lupa ya bahwa
si panas bumi ini tambang gitu. Jadi kita harus bersikeras bahwa ini tambang gitu. Petaka berkedok solusi ya, karena dia dianggap sebagai solusi, padahal sebetulnya si geotermal menurut yang kami sudah tulis sebelumnya ya dengan Walhi, walaupun pada waktu itu masih studi literatur gitu dan hanya mengunjungi beberapa lokasi saja, salah satunya adalah Dieng dan beberapa yang di Jawa Barat ya, gunung di Jawa Barat. Oke. Dan ini memang saya ambil kasus Tulehu, tapi tidak terlalu mendalam ya. Nanti teman-teman mungkin yang akan mengeksplorasi gitu lebih jauh. Tapi Tulehu ini sebetulnya ternyata izinnya sudah sejak 97 ya, sangat tua gitu. Ya nggak terlalu tua sih sebetulnya. Karena ada yang lebih tua lagi ini eksplorasi atau apa usaha pembangkit panas bumi di gelombang pertama kalau saya menyebutnya di Dieng dan Patuha ya, atau Kamojang. Saya agak ketukar-tukar ini, tapi dua-duanya di Jawa Barat. Kamojang sama Patuha ini, satunya Dieng. Ini sejak zaman kolonial Belanda 1950-an dan kemudian beroperasi tahun 78 yang di Jawa Barat, dan di Jawa Tengah Dieng tahun 93. Kemudian 4 tahun kemudian setelah Geodipa di Dieng Banjarnegara Jawa Tengah itu beroperasi, keluar izin PLTP Tulehu atau WKP ya, WKP Tulehu di Pulau Ambon gitu. Yaitu tahun 1997. Tapi tadi saya sempat update juga ke nanya lagi update terakhir, karena Joel Fadli terakhir ngobrolin soal Tulehu itu tahun 2023 waktu dia masih Jakarta. Ternyata belum beroperasi ya di lapangan. Padahal kalau kita lihat nanti di slide berikutnya, statusnya udah siap dikembangkan dan pendonornya yaitu JICA, Bank Pembangunan Jepang, itu sudah menggelontorkan dana ratusan juta US dollar. Nah, asal-usulnya memang dari sini ya, emisi gitu. Kita ngomongin emisi, ini tahun 2023, kenapa panas bumi itu kemudian digenjot lagi belakangan ini, yang saya menyebutnya gelombang ketiga gitu. Jadi kalau di gelombang pertama ada Tulehu, kemudian Gunung Slamet, izin-izin panas bumi ya, yaitu Gunung Slamet Jawa Tengah, Gunung Ciremai di Jawa Barat, Sukabumi juga di Jawa Barat, itu gelombang ketiga, kedua. Nah ini gelombang ketiga, penyerbuan panas bumi di Indonesia. Nah ini latar belakangnya kira-kira begini, batu bara segala macam, bahwa ini sektor energi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, dan kayaknya gitu ya bagi penguasa global dan nasional ini, bahwa kita harus mengejar mengurangi emisi, pengurangan emisi di sektor energi. Salah satunya yang ditawarkan panas bumi. Nah, kenapa panas bumi? Ya, ini lagi cerita atau asal usulnya yaitu dari potensi ya, potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia, dan itu dianggap aman gitu oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Bukan oleh nantilah belakangan. Ini panas bumi padahal di sini kalau dilihat nggak banget gitu. Nah, ini Indonesia tapi terbesar kedua ya di dunia, dan kalau dikonversi jadi listrik jadi 2,4 gigawatt. Ini sebaran proyek panas bumi di Indonesia dengan berbagai warna yang menunjukkan statusnya juga untuk sekarang gitu. Ada survei pendahuluan awal, ada survei pendahuluan, survei rinci, siap dikembangkan dan terpasang. Untuk sekarang dari 361 titik potensi itu, sekitar 64 diantaranya sudah ditetapkan sebagai wilayah kerja panas bumi atau WKP, dan telah berdiri 26 PLTP dengan kapasitas 2,5 gigawatt atau 10% dari potensi yang tadi saya sebutkan. Gitu. Oh, ini Jawa Tengah. Nah, ini yang di Maluku ya. Ini saya ambil dari hanya saya kasih contoh dua aja, ambil dari websitenya ESDM. Itu ada warna kuning untuk Kuap Salit dan warna merah untuk Tulehu. Ini menggambarkan statusnya. Jadi kalau tadi mungkin ini belum diupdate gitu. Tadi dari Bang Edi kayaknya Ormat udah mulai ada aktivitas ya di lapangan ya. PT Ormat udah masuk gitu. Artinya sudah siap memasuki masa konstruksi gitu.
Nah, ini sedangkan Tulehu ini sudah siap dikembangkan, yang artinya memang ternyata mangkrak ya dia ya. Nah, oke. Ini gini, ada statusnya. Nah, ini dia siap dikembangkan, dan ini yang uap salib. Nah, ini masih disebut sebagai survei range. Nanti bisa di-update oleh teman-teman gimana ini statusnya sebetulnya. Nah, ini yang Ambon, Tulehu. Ini ada beberapa, dan ini ada di laut gitu. Ini geothermal di laut, siap di survei rinci juga, tapi di dalam laut gitu. Di Maluku ya, Kepulauan Maluku. Nah, ini dengan berbagai status, uap salib ada 6.000 hektar, Tulehu ada 1.920 hektar yang akan dipakai untuk lokasi sumur panas bumi, produksi maupun injeksi dan pembangkit dan lain-lainnya, termasuk pemasangan pipa ya. Nah, kalau dilihat prosesnya ya kira-kira seperti ini ya panas bumi. Nanti kenapa dia bisa gempa? Sebetulnya ini dia sumur produksi ini. Jadi pengeboran ada di sini dan ada di satunya ini sumur injeksi. Jadi air itu disemprotkan ke dalam bumi, kemudian uap dikonversi jadi listrik, dan limbahnya beberapa dibuang lagi atau dimasukkan ke perut bumi, sisanya dimasukkan ke kolam limbah gitu. Jadi kalau ada kolam limbah kayak di Tulehu itu, ya ini dari proses ini. Sebagian masuk ke sumur injeksi, sebagian lainnya ke kolam limbah. Itu sudah terpapar kimia ya, banyak zat kimia, dan tentu saja di proses pipa yang pengeboran ini dia merusak urat-urat air dan juga berpotensi besar untuk mengguncang perut bumi yang kita sebut dengan gempa gitu. Kayak di Gunung Salak, Jawa Barat gitu, di Bogor ya. Itu beberapa kali, dan juga di Dieng lagi-lagi gempa itu terjadi beberapa kali akibat pengeboran panas bumi. Nah, karena risikonya yang tinggi, ya risiko tuh maksudnya kalau versi pemerintah ini kan ledakan ya, kemudian juga resiko bahwa panas bumi yang tidak ada ternyata di dalam bumi itu tidak cukup komersial, maksudnya tidak ada itu gitu, sehingga dia melindungi atau menjamin agar panas bumi ini beroperasi, dan mau ada perusahaan yang masuk ke Indonesia untuk bisnis panas bumi gitu. Ya, termasuk salah satunya adalah PSN tadi ya, itu jalan pintasnya. Jadi semua yang bertentangan dengan PSN ya dia bukan aturan gitu, satu-satu aturan hanya PSN tadi. Termasuk dukungan pembiayaan dan insentif fiskal, tax holiday, kemudian bebas bea masuk, pajak bumi juga bebas. Ada lagi terbaru pajak tubuh bumi namanya, itu bebas juga untuk panas bumi. Nah, kemudian ini bantuan dari lembaga pangan dalam aksi karena ini kenapa? Karena panas bumi ini mahal ya untuk pembangunannya, sehingga negara dia turut membuat lembaga keuangan di bawah Kementerian Keuangan untuk menjamin pendanaan panas bumi. Selain jaminan pembiayaan, ini jaminan politik juga ada. Dan ini jaminan bagi perusahaan. Nah, ini PT Sarana Multi Infrastruktur ini. Jadi kalau ada perusahaan itu mau nambang di Indonesia dan panasnya nggak ketemu, itu dia akan dibalik modal, dibayar oleh PT SMI ini. Ini setelah 2014 ya, setelah revisi Undang-Undang Panas Bumi. Jadi ada dana APBN 3 triliun di PISP ini. Nah, ini juga ada PI, PT Penjaminan Infrastruktur. Jadi sampai panasnya ketemu, itu perusahaan tuh nggak akan rugi karena dijamin oleh negara ini, oleh APBN, oleh publik gitu. Dan ini lembaga keuangan internasional yang rajin mendanai proyek geothermal di Indonesia. Ya, hanya beberapa saja saya tulis ya. Tapi yang besar-besar ini dari dunia, kemudian Bank Pembangunan Asia, dan ada skema Green Climate Fund juga. Kemudian AZEC, Asian Zero Emission Community, dan Just Green Partnership.
Di sini ada Bank Dunia juga di JP ini, ada ADB juga sama. Nah, tapi di AZ ini khusus bank-bank pembangunan Jepang. Jadi JICA, JBIC, Inpex untuk jaminan asuransinya, segala macam banyak lah. Nah, ini ada di sini Mitsubishi ada di AZ ini. Ini baru tahun 2024 ininya. Lembaga 2023 dia dibuat. Dan duitnya sudah masuk untuk sekarang di Muara Labuh, Sumatera Barat ya. Nah, AZEK ini sekitar 8 triliun rupiah tahun 2025 kemarin. Nah, dan ini alurnya, jadi sebetulnya alur tata kelola ini bisa membaca kapan waktunya geothermal itu bisa dibatalkan dan kapan sudah terlambat untuk dibatalkan gitu. Kecuali kondisi tertentu ya. Misalnya di Gunung Slamet dia batal tidak jadi karena ternyata berapa kali ngebor tidak ditemukan panas bumi ya. Padahal hutan-hutannya di kawasan Gunung Slamet Jawa Tengah itu sudah habis juga gitu untuk jalan ya, akses jalan. Nah, tapi untuk gerakan sosial atau warga jika tidak setuju ini membaca tata kelola ini, kalau sudah lanjut ya lolos dari studi kelayakan ini dan sudah ada pendananya, dia agak gitu, apalagi sudah financial close gitu. Jadi bisa dibaca. Ya sulit tuh maksudnya bukan tidak mungkin ya, karena ada di beberapa kasus, misalnya di Waisano itu batal karena yang pembiayaannya dari Bank Dunia dia tidak lanjut karena masyarakatnya protes gitu ke keuskupan, kemudian ke PBB, ke Bank Dunia juga gitu. Masyarakat adatnya itu tahun 2022 mereka Bank Dunia statement kalau dia tidak lagi mendanai geothermal Waisano gitu di Flores ya. Ini salah satu cerita tentang berbagai dampak, tapi beberapa memang hanya saya cari atau kami cari dari media mainstream ya. Dan ini belum diupdate, terakhir ini 2025. Jadi kayak Ulu Belu gitu ternyata ada beberapa dampak banyak sekali. Kemudian juga Patuha di Jawa Barat, tapi di sini masih belum terdeteksi gitu karena memang ketiadaan informasi di media mainstream ya, media online, dan kami tidak punya cukup jaringan dan yang ada di sana gitu. Jadi dari sekitar 18 ini sekarang sudah nambah menjadi 19. 16-nya bermasalah gitu. Tadi yang diceritakan oleh Bang Edi soal gempa, kemudian seng yang berkarat ya, yang cepat habis, dan ada uap udah segala macam. Ini ada semua di dampak ini. Kalau misalnya ditulis semua di satu tempat yang ada semua dampak geotermal itu ada di Dieng nomor 8 ini. Nah, ini banyak semua kasus mulai gempa bumi, keracunan gas, ledakan pipa, pencemaran air parah. Ini Dieng ini. Nah, ini di Jawa Tengah ya. Nah, ini dampak-dampaknya di laporan kami yang dikerjakan bareng sama Walhi Nasional. Jadi kira-kira kalau di daftar tuh begini dampaknya ya, soal perampasan ruang hidup tadi karena warga yang nggak mau dibebaskan lahannya dipaksa untuk lepas lahan. Kemudian gempa bumi, sumber airnya sudah jelas tercemar. Yang terbaru di Ijen, saya sebulan di sana sekitar September sampai Oktober 2024, dan kemudian bulan April saya kesana lagi. Bulan Mei beroperasi di Ijen, Jawa Timur, Bondowoso dan Banyuwangi. Bulan Mei beroperasi, tidak lama setelah beroperasi warganya udah nggak minum air dari mata airnya karena sudah tercemar. Gitu. Udah beli air minum dalam kemasan warganya di sana, yang lokasinya paling dekat dari pembangkit ya dan sumber produksi panas bumi Ijen ini. Nah, ini juga longsoran
ya termasuk semburan lumpur juga ya masuk di sini sebetulnya gitu, karena nggak semua saya masukkan gitu. Tapi ini yang perlu diperhatikan, sebetulnya ada banyak hal dari dampak ini pasti terjadi di tapak manapun geothermal di Indonesia, pasti terjadi. Termasuk tadi yang 19 daftar itu yang belum terdeteksi belakangan, karena belum diupdate ya. Ternyata dampak-dampak itu ada. Ini berdasarkan ya karena pernah rasa 8 yang saya tulis ini ada semua. Ya kalau jelek-jelek, ya ini jelek memang gitu dampaknya. Kalau mau dampak bagus dari pemerintah Indonesia aja kabarnya. Tapi ini temuannya kami di beberapa tapak ya, ini yang Gunung Slamet yang tadi saya bilang sudah gundul di atasnya di Jawa Tengah ini, tapi nggak jadi geothermalnya dan dampaknya masih ada sampai sekarang setelah 9 tahun berlalu. Oke, dan ini responnya ya. Mungkin saya segini aja dari beberapa tapak responnya. Ini saya segini aja dulu. Selanjutnya kita bisa diskusi. Oh iya, bentar. Ini saya pengen nunjukin sedikit tentang laporan dari pemerintah Korea Selatan yang gempa tahun 2017 di Pohang ya. Jadi ternyata geothermal itu sebelum pengeboran itu kan gempa tuh 2017 di sana, dan kemudian ditutup geothermalnya gitu. Itu sekitar 8 tahun ya berarti ya. Nah, sebelumnya itu sudah ada 519 kali gempa di sana. Itu antara 2019 sampai 2017 itu. Dan jaraknya tuh sekitar 10 kilo dari titik ini yang warna hijau ini titiknya, titik gempanya dan titik pengeborannya, maaf. Ini titik pengeborannya, dan yang merah-merah ini titik-titik gempa yang terjadi sebelumnya, ratusan kali gempa. Jadi ternyata walaupun si geothermal ini saat pengeboran itu gempanya kecil-kecil ya, namanya juga gempa kecil tapi ratusan tahun, ratusan kali, ya dia signifikan juga untuk merusak bangunan gitu. Nah, dia memicu gempa yang sudah ada atau yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Ini kasus Korea Selatan, laporan dari pemerintahnya nih. Jadi begitu ketahuan bahwa gempa ini dipicu oleh EGS, Enhanced Geothermal System, ini di Pohang ini langsung ditutup nih geothermalnya gitu. Jadi kalau misalnya Pulau Ambon itu pernah gempa juga dan rawan gempa, kemudian ada pengeboran lagi ya, dia bisa geter dan rusak hancur kayak Pohang ini. Dan kasus lainnya kalau gempa yang dahsyat begini itu ada di Basel, Swiss. Dia juga ditutup sama. Nah, ini karena ada laporan independen ya, makanya dia ditutup dan terbuka gitu. Kita bisa akses gitu. Jadi memang ini yang perlu dipertimbangkan di pulau kecil, apalagi di Ambon ya, itu kan pulau kecil, jadi sangat sensitif, apalagi pulau kecil itu sebelumnya sudah pernah gempa parah lagi. Dan kalau kita lihat untuk apa sebenarnya geothermal itu, ya ini di SDM ini listrik ini yang hijau ini kalau di Ambon ya. Jadi yang hijau ini jalur pembangkit listrik gitu, jalur transmisi. Jadi kalau di sini Tulehu ini ada geothermal, dia akan memasok kota Ambon ini, dan ini wilayah yang menuju bandara ya kalau tidak salah ya. Gitu. Jadi kalau bertanya-tanya untuk apa sebenarnya, untuk siapa geothermal ini? Ya, untuk menghidupi industri yang tumbuh di perkotaan. Gitu. Jadi yang ada di tapaknya termasuk di manapun geothermal, khususnya di Jawa yang saya sering ongkrongin ya, geothermal kampung-kampungnya, hanya merasakan dampak buruk yang belum teman-teman semua, mohon maaf kalau kelamaan, jadi saya tutup mulut. Selamat malam. Baik, Bung. Terima kasih untuk pemaparan. Oke, Kak, silakan. Nah, Bung, tadi saya
melihat statement terakhir dari Bung terkait dengan laporan dari Korea Selatan. Tadi melakukan searching di Google, berdasarkan data BMKG tanggal 17 sampai 23 Juli tahun 2026, Kota Ambon sendiri sudah 70 kali terjadi gempa bumi kecil-kecilan, yang mana ini cukup bahaya sekali ya. Kalau tadi Bung bilang bahwa itu bisa memicu pengeboran, itu ternyata bisa memicu gempa tektonik yang awalnya terjadi dalam durasi atau skala yang lebih kecil bisa menjadi skala yang lebih besar. Nah, Bung, saya ingin bertanya kepada Bung, apakah aktivitas pengeboran geotermal memiliki karakteristik ekstraktif yang sama dengan kegiatan pertambangan, terutama dalam pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya bawah permukaan? Dan yang kedua, mengapa proyek geotermal ini sering dibilang sebagai energi bersih, padahal tahap eksplorasi dan pengeborannya tetap berpotensi menimbulkan dampak lingkungan? Dan yang terakhir, Bung, seperti yang sudah Bung jelaskan tadinya, saya ingin bertanya, apakah proyek geotermal dapat disebut sebagai bagian dari transisi energi yang adil bagi masyarakat lokal, padahal sebagian korban dari kasus ini kebanyakan adalah masyarakat lokal? Bagaimana Bung menyikapi ini? Terima kasih. Ya, jadi kalau secara praktik itu sama persis dengan pertambangan ya. Kita ambil kasus di Dieng tahun 1950. Dieng itu dibor dari tahun 1918 saat pemerintahnya masih Belanda nih, gitu. Kemudian merdeka dan dibor lagi tahun 1950-an. Itu menggunakan alat yang sama persis untuk menambang migas, gitu. Nah, ini PT Pertamina yang ngebor di sana, gitu ya. Jadi kalau misalnya itu secara teknis ya, secara teknis dia alatnya sama, ada anjungan, ada matabor segala macam di ngebor ke dalam bumi gitu, masuk sejauh sekitar 1000 sampai 1500 atau 1500 sampai 3000 gitu. Kenapa dia harus disebut tambangan? Yang kedua, ada yang diambil dari dalam bumi gitu. Sama adalah uap ya, atau fluida untuk tadi panasnya itu untuk dikonversi menjadi listrik itu. Yang kedua juga air, dia ikut serta dengan si fluida tadi. Kemudian selain itu juga ada beberapa bahan material lain yang oleh Kementerian SDM disebut material ikutan namanya. Yaitu di dalamnya ada silika, ada seng, ada litium, dan ada boron gitu. Ini kalau di Dieng, kasus Dieng itu dijadikan pupuk gitu. Nah, ini malah jadi SDM itu lagi bikin peraturan untuk mengatur mineral ikutan tadi biar bisa dijual. Jadi biar pengusaha geotermal ini tidak hanya mengambil panasnya, tapi juga mengambil material lain dan bisa menjualnya gitu ya. Ada seng, boron, apa segala macam ya. Yang itu critical mineral sebetulnya, litium juga gitu. Nah, itu mudah-mudahan terjawab kalau geotermal itu adalah pertambangan itu dari situ. Jadi kalau secara legal di 2014 Undang-Undang Panas Bumi tahun 2014 itu tentu saja nggak kayak gitu. Tapi di undang-undang sebelumnya tahun 2003 geotermal adalah tambang gitu ya. Sebetulnya kenapa dia diubah agar bisa menambang di kawasan hutan lindung, hutan konservasi segala macam, bahkan di neraka sekalipun gitu dia bisa menambang panas bumi itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah dia energi bersih? Ini yang sebetulnya seharusnya tidak menjadi perdebatan kalau menurut saya. Tapi bagi pemerintah Indonesia dan kelompok developmentalis internasional lainnya yang mendukung panas bumi, termasuk juga gerakan-gerakan sosial di luar Indonesia, sebetulnya juga bingung kenapa Indonesia menolak geotermal gitu. Nah ini karena mereka nggak ngerti ya gimana kondisi geografis dan sekaligus juga wilayah gitu, peta wilayah yang bawah gunung-gunung di Indonesia, dataran tinggi yang biasanya menjadi titik panas bumi adalah tempat masyarakat hidup dan tinggal. Nah, kenapa disebut bersih? Dia memang pertimbangannya hanya emisi gitu.
geothermal ini nggak sama dengan PLTU. PLTU batubara dia menyumbang banyak emisi karbon dioksida yang bikin dunia panas, bumi ini panas gitu. Termasuk juga diesel segala macam tuh bikin bumi panas. Nah, geothermal itu rendah emisi. Itu yang klaim mereka tuh hanya sebatas itu gitu. Bahwa emisinya rendah gitu, sudah gitu. Emisi karbon dioksidanya maksudnya. Tetapi daya cemarnya yang dahsyat terhadap air dan udara yang mematikan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk tumbuhan, binatang, dan manusia juga, itu tidak disebut sebagai emisi yang kotor gitu. Jadi itulah kenapa si geothermal itu di sisi pemerintah atau yang punya proyek-proyek ini disebut energi bersih karena dia hanya emisi saja yang jadi pertimbangannya. Sementara kita ngelihat bahwa pembangkit apapun, pembangunan apapun, hanya dari sisi daya cemarnya aja sudah mematikan begitu air, udara, gempa bumi segala macam. Dan banyak lainnya kayak tadi yang sudah ada di daftar itu ya. Jadi sebetulnya ini harusnya disebut energi kotor ya, karena meskipun dia tidak mencemari bumi, maksud dalam artian tidak mengirim emisi ke atmosfer sana gitu, dia mencemari air. Itu juga air ini kalau kita nggak ada air nggak bisa hidup gitu. Dari mana airnya? Nah, makanya dia masuk dalam kalau di kita tuh bilangnya ya, ini sebenarnya agak halus juga sebenarnya ya, solusi palsu gitu. Solusi pemerintah nawarin solusi geothermal kita bilang itu palsu gitu. Belum lagi kalau kita melihat prosesnya ya, proses tata kelola segala macamnya itu lebih palsu lagi gitu. Baru di sisi teknis aja udah kelihatan ya. Gitu kali mudah-mudahan menjawab ya Kak. Baik Bung, terima kasih untuk jawabannya. Saya sangat puas dengan jawaban dari Bung. Nah, jadi ternyata setelah kita sampai pada sesi yang kedua, ternyata bisa dilihat bahwa proyek geothermal ini ternyata lebih banyakkan dampak buruknya dibandingkan dampak negatifnya. Nah, karena dari tadi kita sudah bicara fakta di lapangan, hari ini kita akan membahas juga nih dari sisi sosiologis, di mana hubungan antara masyarakat terdampak dan juga dengan perusahaan tempat asal pertambangan. Nah, di saat ini kita sudah ada narasumber pembicara ketiga, yaitu Bung Ferry Rangi selaku akademisi dari IAKN Ambon. Kepada Bung, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Saya bukan dari ilmu teknis, tapi mau melihat kenapa pembangunan itu selalu mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Nah, saya perangkatnya dari sini dulu. Saya secara perspektif tidak menolak tambang, tapi kita mesti harus memahami apa ideologi pembangunan sehingga lingkungan dan rakyat justru yang menjadi korban. Nah, kalau teman-teman baca tesis-tesis intelektual Indonesia tahun-tahun 60-an sampai tahun-tahun 70-an, ada 3 kata kunci yang saya ingin angkat untuk bagaimana sih pembangunan itu yang dibayangkan sebagai pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Nah, ada 3 ide yang ditawarkan ketika awal-awal Indonesia merdeka. Itu satu namanya industrialisasi nasional. Kemudian yang kedua adalah reforma agraria, maka muncul UU-PA 1960 itu. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan tenaga kerja produktif. Itulah alasan waktu itu banyak intelektual muda Indonesia itu dikirim ke berbagai negara untuk mereka studi, yang nantinya ketika industrialisasi nasional itu akan dijalankan, maka secara nasional kita punya tenaga kerja produktifnya, kita punya syarat-syarat untuk membangun suatu negara,
di mana negara itu akan melayani kepentingan rakyatnya. Itu hasil kesimpulan diskusi yang saya tangkap dari pembacaan tesis-tesis yang dibayangkan oleh para baik itu Sultan Syarif, Tan Malaka, Hatta, Bung Karno dan sebagainya di era-era tahun 50-an sampai dengan 60-an itu. Nah, tapi kita tahu bersama agenda pembangunan yang di dalamnya ada kata kunci industrialisasi nasional, mengapa dia menjadi justru berbalik arah, menjadi agenda yang mengancam kehidupan rakyat dan lingkungan di Indonesia, karena latar belakang ideologi pemikiran yang ada di balik itu. Jadi saya bukan orang yang anti dengan pembangunan. Justru kita mesti percaya dengan pembangunan, karena pembangunan itu sejatinya adalah membuat rakyat dari kehidupan yang sebelumnya tidak baik bisa menjadi lebih baik. Tapi pertanyaannya, kenapa kok justru yang terjadi adalah sebaliknya? Nah, agenda pembangunan yang tidak lagi menjalankan ke agenda untuk kepentingan rakyat itu memang kita harus membaca bagaimana kondisi ekonomi politik suatu negara mengalami dinamika perubahan-perubahannya. Nah, di sejak tahun 70-an, pasca tahun 60-an, tahun 60-an itu adalah suatu agenda di mana agenda 3 hal kata kunci tadi itu dianggap mengancam kepentingan ekspansi kapital. Jadi, kalau dilakukan reforma agraria, itu jelas-jelas ekspansi kapital, investasi kapital dalam langkah logik industrialisasi tadi itu akan menutup keran bagi pihak modal untuk masuk. Kalau dijalankan industrialisasi nasional, maka kepentingan kapital itu tidak akan bisa masuk. Apalagi kalau dijalankan juga proses pembangunan tenaga kerja produktif di Indonesia itu tidak akan artinya 3 proyek ini dianggap akan menghambat kepentingan ekspansi kapital di Indonesia. Nah, setelah penggulingan kekuasaan 65, tahun setelah itu, maka Indonesia membuka keran bagi pembangunan kapital di Indonesia. Banyak, misalnya kita lihat undang-undangnya, ada undang-undang penanaman modal asing, undang-undang konservasi. Jadi, kita hari ini di situasi dilematis. Kita bilang, kita menolak suatu agenda pertambangan misalnya, atas dasar kepentingan konservasi. Tapi ternyata kepentingan konservasi pun itu ternyata punya logik hubungannya dengan ekspansi kapital. Nanti kita bilang, wah berarti kalian menolak konservasi dong. Kita tidak menolak konservasi atau kita tidak menolak tambang, tapi yang menjadi persoalan adalah apa watak kebijakan di balik agenda pembangunan tersebut. Nah, apa wataknya? Wataknya dalam tesis-tesis terbaru tahun-tahun 70-an yang dikembangkan di negara-negara dunia ketiga untuk menjamin agenda ekspansi kapital itu, ada tesis yang menyebut sebagai negara neoliberal. Dan Indonesia itu sekarang ada di situ posisinya. Apa ciri-ciri negara-negara neoliberal itu adalah negara berfungsi menciptakan kebijakan dan regulasi untuk melayani kepentingan ekspansi kapital masuk. Jadi negara tunduk pada kepentingan kapital. Dibuktikan lewat apa? Sejak zaman tahun 70-an itu, Soeharto itu membuka keran bagi pembangunan World Bank, Asian Development Bank, IMF, dan perusahaan-perusahaan dari Amerika, Freeport McMoran, dan lain sebagainya masuk ke Indonesia untuk melakukan aktivitas eksploitasi. Apa yang dikejar di situ? Yang dikejar adalah akumulasi kapital. Nah, kalau akumulasi kapital, kepentingannya untuk siapa? Jelas-jelas bukan untuk kepentingan rakyat. Maka secara sederhana kita memahami pembangunan apapun, termasuk geothermal. Misalnya dibilang, tadi Bung Ucok bilang, tambang listrik, tambang geothermal yang akan dibangun di Tulehu itu untuk kepentingan Kota Ambon. Kalau saya secara tegas bilang, tidak. Jawabannya menurut saya, ada hubungannya dengan Blok Masela. Sebelum Blok Masela, kita tahu Blok Masela itu dibangun dalam waktu dekat dan sekarang sedang berproses. Dia butuh penyokong-penyokong energi yang ada di sekitarnya. Untuk kepentingan inilah dia dibangun. Itu yang juga terjadi pembacaan kami. Saya baru-baru pulang dari Sulawesi Tengah karena gempa.
dan kedukaan atas orang tua saya. Di sana saya jadi bisa memahami bagaimana kapital itu bekerja. Ada tambang yang namanya IMIP di Morowali, dan dia bangun energi penyuplai dari wilayah lain. Di tempat kami hendak dibangun PLTA. Pertanyaannya, apakah PLTA itu dibangun untuk rakyat? Enggak. Tidak akan ada keuntungan, profit yang didapat oleh suatu perusahaan kalau dia mensubsidi kepentingan rakyat. Dan itu tidak dalam logika kapital ekonomi politik negara saat ini. Itu tidak ada, itu nonsen. Nggak mungkin dia bangun PLTA PLTP ya, PLTP geothermal yang ada di Tulehu itu untuk kepentingan nanti mensubsidi rumah-rumah kita. Tidak ada logik seperti itu dalam kebijakan neoliberal. Yang ada adalah dia menyuplai di mana energi pemasukan yang paling besar untuk kepentingan kapital. Pembacaan saya adalah Blok Masela. Karena disitulah industrialisasi kapital yang akan bekerja dalam skala yang besar. Dan dia bekerja tidak mungkin tanpa suplai energi. Industrialisasi tidak mungkin bekerja tanpa suplai energi. Nah, dalam konteks ini, pertanyaannya kemudian adalah di mana kedudukan masyarakat sipil? Itu pertanyaan penting. Selama ini kita mudah mengkritik kebijakan, regulasi, atau kepentingan kapital, tapi kita tidak pernah sekalipun duduk bersama untuk merefleksikan dan mengkritik gerakan sosial. Saya memberikan tanggapan, gerakan sosial hari ini di seluruh Indonesia itu gerakan yang tanpa kehadiran masyarakat sipil. Kita berdiskusi di sini, tapi rakyat Tulehu tidak tahu apa-apa. Rakyat yang ada di Seram sana itu nggak tahu apa-apa. Terus-menerus kita mengulang kesalahan ini. Kita hanya hadir dari berbagai diskusi ke diskusi yang lain, mengajak kawan-kawan seperti Bung Ucok, kawan-kawan di nasional berdiskusi, kita hanya habis di dalam diskusi. Bung dan kawan-kawan, diskusi tidak akan mengubah kebijakan. Tidak akan pernah mengubah kebijakan. Karena watak kebijakannya memang sudah seperti itu. Jangankan masyarakat sipil ya, kampus-kampus, jurnalis, yang kita ini legal dalam bekerja. Kita ini bekerja legal. Tidak didengar. Omong kosong, apalagi model kayak Prabowo, dia cuma ledek kita. FGD, kalau dia bilang lagi apa baru-baru ini Londo Ireng. Nah, itu tahu nggak apa? Itu menutupi bagaimana bobroknya kebijakan. Dia mudah cari musuh bersama. Dia angkat isu LGBT, dia angkat isu bahwa selama ini NGO itu bekerja untuk kepentingan asing dan sebagainya. Padahal jelas-jelas rezimnya yang bekerja untuk melayani kepentingan kapital. Nah, sebagai refleksi saya untuk melihat situasi ini, kita bukan hanya melihat tambang sebagai untung dan rugi, tapi mesti melihatnya sebagai pintu masuk untuk melakukan pengorganisiran dan pengorganisasian. Sampai kapanpun saya masih percaya dengan metode ini. Kalau kawan-kawan lain punya metode juga, silakan didiskusikan. Kenapa pengorganisiran dan pengorganisasian itu penting? Masyarakat sipil hadir dalam kebijakan. Ada tawaran sekarang yang dari NGO. Mereka bilang lewat FPIC. Bung dan kawan-kawan dalam posisi negosiasi di mana tidak setara antara pihak rakyat dan dengan pihak pengambil kebijakan, apalagi pemilik kapital, bagaimana rakyat bisa berdiskusi sementara posisinya sudah sejak awal tidak setara. Nah, di mana kalau letak posisi politik kita, beta menawarkan adalah sudah waktunya kawan-kawan gerakan masyarakat sipil satu mengakui kesalahannya. Kita nggak pernah mengakui kesalahan kita selama ini, sehingga tidak pernah memperbaharui gerakan masyarakat sipil. Tidak pernah memperbaharui. Nah, sementara situasi hari ini, seperti yang teman-teman lihat dari penjelasan ini, rasa-rasanya kita hanya terus-menerus mencoba untuk memahami persoalan teknis, lalu kita sosialisasikan. Padahal tugas mensosialisasikan ini bukan tugasnya Bung Ucok atau kawan kawan Edi gitu. Tugas mereka adalah meliput dan menyuarakan suara rakyat.
bukan mensosialisasikan. Negara nggak pernah mensosialisasikan, pemerintah nggak pernah mensosialisasikan. Tapi bagaimana posisi politik rakyat supaya mereka bisa sedikit lebih setara dengan pengambil kebijakan atau para pemilik modal, ya mereka harus percaya diri bahwa mereka mampu untuk melawannya sendiri. Dengan cara apa? Diorganisir, dibangunkan alat perjuangannya. Dan itu yang sampai hari ini yang menjadi tantangan kita bersama. Itu mungkin menurut saya. Terima kasih. Baik Bung Ferry, terima kasih untuk penyampaian yang sangat informatif. Jadi ternyata dari pemaparan Bung Ferry, kita bisa melihat bahwa ternyata dalam pengambilan kebijakan dari pemerintah pusat itu kebanyakan merugikan masyarakat, terkhususnya masyarakat di desa-desa pelosok yang memang minim sekali informasi soal-soal begini. Nah, di Maluku sendiri banyak sekali isu-isu seperti ini yang sebenarnya luput dari pandangan kawan-kawan khususnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang terakhir dari Bung Kadri Lating, perwakilan dari FPPI. Bagaimana sih sebenarnya pemerintah Maluku, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota melihat potensi dari perusahaan ini sebenarnya? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Selamat malam kawan-kawan. Nah, pertama-tama mungkin membicarakan geothermal perlu kita lihat dalam kebijakan yang lebih luas, yakni komitmen pemerintah dalam mendorong transisi energi baru terbarukan untuk mengganti bahan energi fosil. Nah, secara kebijakan sendiri, pemerintah juga mengakui komitmen global itu dalam pengesahan Paris Agreement, yang kemudian Undang-Undang Energi itu disahkan sebagai salah satu payung, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007. Nah, panas bumi ini sendiri sebagai salah satu energi terbarukan di antara banyak energi lainnya. Nah, dalam target pemerintah itu menyusun kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional yang kemudian diterjemahkan nanti dalam bidang kelistrikan menjadi rencana RUPTL. Nah, permasalahannya dari segi regulasi yang misalnya tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bung Wisnu, kita bisa lihat berbagai pergantian regulasi mengenai panas bumi. Mulai misalnya dari sejak zaman Orde Baru yang masih dikelola oleh Pertamina dan PLN. Kemudian di tahun 2004 panas bumi diganti statusnya dari pertambangan menjadi pemanfaatan energi, yang kemudian dari status itu dia bisa saja menerobos semua aturan-aturan terkait dengan pertambangan. Salah satunya dia juga bisa masuk di dalam pulau kecil, karena misalnya regulasi di dalam pulau kecil dia hanya membatasi aktivitas ekstraktif dari pertambangan. Mengenai energi itu tidak dibatasi sama sekali dari klausul-klausul yang ada di dalam Undang-Undang Energi. Nah, perubahan regulasi ini sebenarnya harus dibaca sebagai upaya kebijakan pemerintah melakukan deregulasi untuk bagaimana melakukan permudahan izin dan lain sebagainya yang tadi sudah dipaparkan oleh Bung Wisnu. Nah, kalau kita melihat dalam RUPTL terbaru, pemerintah menargetkan sekitar 60 lebih gigawatt yang akan diproyeksikan dalam upaya transisi energi mulai dari 2026 sampai dengan 2034. Porsi dari energi terbarukan sendiri diproyeksikan untuk panas bumi itu sekitar 5,9 gigawatt. Nah, dari situ melalui RUPTL ada sekitar 3 wilayah kerja panas bumi yang disahkan dan akan beroperasi di Maluku. Di antaranya itu WKP Wap Salit di Pulau Buru, kemudian WKP Tulehu, dan WKP Banda Baru. 3 PLTP ini akan menyumbang sekitar 33 megawatt dari energi kelistrikan. Nah, kalau misalnya kita melihat dampak-dampak yang sudah ditimbulkan oleh geothermal, kita lihat secara garis besar ada 3. Yang pertama, gempa minor dari proses ekstraksi fluida yang menggunakan teknologi fracking
untuk menyemprot bebatuan, di mana posisi bebatuan akan bergeser dan menciptakan gempa. Kemudian yang kedua adalah pencemaran air dari aktivitas pembuangan limbah dan fluida, polusi udara dan polusi suara. Kalau misalnya kita melihat kasus gempa di beberapa negara yang sudah menerapkan geothermal, semisal Selandia Baru, Turki. Nah, kasus-kasus ini berada pada wilayah yang punya patahan lempengan bumi tidak terlalu tinggi. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan metode ekstraksi geothermal ini jika dilakukan pada wilayah dengan intensitas patahan yang lebih tinggi? Di sini yang menjadi paradoks daripada pemanfaatan energi geothermal, karena sumber energi geothermal yang paling tinggi justru berada pada wilayah-wilayah patahan. Semisal di Indonesia, dia dikatakan memiliki sumber energi yang paling besar, dikatakan sekitar 40% energi geothermal berada di Indonesia, karena Indonesia berada dalam wilayah cincin api vulkanik atau ring of fire. Nah, permasalahannya jika penerapan atau pembangunan geothermal ini berada di wilayah intensitas patahan yang tinggi dan juga masuk dalam pulau-pulau kecil, tentu saja bayangan kita adalah pulau-pulau kecil akan menghadapi kerentanan yang berlapis jika geothermal bisa masuk di sana. Misalnya yang seperti yang kita tahu, sarana dan prasarana ekologi pulau-pulau kecil itu terbatas, persebaran manusianya juga terbatas, kemudian batas antara hulu dan hilir pun juga terbatas, dan memiliki kondisi das dan vegetasi alam yang juga terbatas. Dengan membayangkan kasus geothermal yang sudah dipaparkan tadi, mulai dari pembukaan lahan untuk pembangunan ekstraktif, bagaimana fasilitas perusahaan dan proses ekstraktif fluida itu berlangsung, tentu saja masyarakat di pulau-pulau kecil akan mengalami dampak yang justru lebih besar dibandingkan dengan kasus-kasus yang sudah terjadi di kepulauan lain. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih, Kang Yor. Nah, baik Bung. Nah, saya ini punya beberapa pertanyaan kepada Bung Kadri. Nah, yang pertama, sebenarnya apa dasar penetapan wilayah kerja panas bumi atau WKP di Maluku, khususnya di Pulau Ambon ini? Karena kan ada tuh di Pulau Ambon kasus perusahaan geothermal ini. Kemudian yang kedua, bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah itu antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota itu dalam mendorong pengembangan panas bumi di wilayah kepulauan? Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Kalau yang pertama, untuk dasar penetapan WKP di dalam Undang-Undang Panas Bumi sendiri, dia menetapkan kalau dasar penetapan suatu wilayah menjadi WKP itu berdasarkan dari data geologi yang menemukan ada titik potensi di permukaan, semisal ada sumber air panas dan lain sebagainya. Nah, pemerintah kemudian mengelola data itu dan menetapkan itu sebagai wilayah penugasan survei pendahuluan eksplorasi atau wilayah penugasan survei pendahuluan. Dari situ pemerintah akan melakukan pelelangan terhadap wilayah-wilayah itu kepada pihak swasta ataupun melakukan penugasan kepada PLN. Dari hasil penugasan itu, mereka akan melakukan survei pendahuluan dalam bentuk survei 3G, survei geologi, geokimia, dan geofisika. Kemudian juga akan melakukan pengeboran sumur untuk memastikan ada tidaknya sumber energi panas bumi dan memastikan wilayah persebarannya. Dari data-data yang kemudian dikumpulkan itu akan diserahkan kepada Kementerian KSDM untuk melakukan uji kelayakan, dan kemudian itu menjadi dasar dari penetapan wilayah kerja panas bumi. Nah, yang bermasalah daripada aturan regulasi ini adalah logika daripada penetapan WKP itu hanya berfokus pada faktor geologi. Semisal ada persebaran, tapi dia tidak memperhatikan bagaimana tata ruang di suatu wilayah, ataupun kondisi ekologisnya, ataupun kondisi sosial masyarakat setempat. Justru faktor-faktor sosial itu menjadi faktor yang harus disesuaikan untuk bagaimana penetapan WKP ini bisa dilaksanakan. Nah, juga tidak ada pembatasan bagaimana satu wilayah di WKP itu ditetapkan di wilayah kepulauan atau wilayah pulau kecil. Pengembangan panas bumi masih bias pulau besar dalam
pelaksanaannya di pulau-pulau kecil kalau kita lihat secara regulasi yang ada. Baik, tadi kan Bung mengatakan bahwa ternyata pemerintah itu dalam melakukan memberikan kebijakan itu tidak memperhatikan konsekuensi atau tidak memperhatikan dampak kepada masyarakat. Sebenarnya tuh apa yang harus dilakukan pemerintah, Bung? Karena kan tadi Bung bilang bahwa mereka hanya melihat dari dampak geologisnya saja, sedangkan dampak lainnya yang menurut saya itu sangat penting dan sangat krusial sekali bila dilewatkan. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Mungkin Bung dengan teman-teman FPBI punya masukan dalam hal ini? Kalau misalnya kita lihat dalam RT RW Provinsi Maluku terbaru, misalnya komitmen pemerintah daerah juga sebenarnya tidak punya visi apa-apa dalam pengembangan energi terbarukan. Itu bisa dibuktikan dari tidak adanya pembagian zonasi untuk pengembangan energi. Kemudian dari proyeksi pembangunan kelistrikan yang didominasi justru adalah PLT diesel. Itu yang paling banyak, sekitar puluhan, yang itu menyokong industri ekstraktif. Sementara untuk pengembangan energi terbarukan di RT RW provinsi hanya mengatur sekitar ada 2 yang diproyeksikan, satu di Wap Salit dan satu pun juga di Tulehu. Nah, kalau misalnya kita lihat daripada itu, yang menjadi kontradiksi dalam penyusunan RT RW adalah ada wilayah-wilayah yang sudah diatur sebagai wilayah rawan bencana seperti gempa, tanah longsor dan sebagainya, yang justru lokasi PLTP itu berada di situ. Nah, kemudian kalau misalnya apa yang harus pemerintah lakukan, tentu saja yang paling pertama-tama adalah pemerintah harus melakukan perombakan kebijakan dan regulasi secara radikal tentang bagaimana konsep transisi energi itu sendiri lah. Karena seperti kita tahu dari penjelasan Bung Ferry juga, transisi energi hanyalah salah satu bentuk dari ekspansi kapital baru. Dia bukan tujuan yang mulia yang seolah-olah ingin menyelamatkan masyarakat daripada kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Dan kemudian soal partisipasi masyarakat, seharusnya masyarakat diberitahu atau dilibatkan sejak survei 3G, jauh sebelum adanya penetapan WKP ataupun penetapan wilayah penugasan survei. Masyarakat sudah harus diberikan informasi soal ada sumber energi geotermal di wilayahnya dan dilibatkan dalam seluruh survei itu, sehingga pemetaan ruang bersama masyarakat itu menjadi dasar daripada misalnya pengembangan satu wilayah WKP itu tidak melanggar misalnya ruang akses jalan mereka ataupun persana-persana ekologi yang ada semisal das dan lain sebagainya. Baik, ternyata dari paparan keempat narasumber kita di malam ini, kita bisa melihat bahwa dari 100% presentasinya 70% menunjukkan dampak yang negatif dari PT Geothermal ini. Menyinggung tadi statement dari Bung Faki bahwa ternyata banyak masyarakat yang tidak dilibatkan dalam hal ini. Saya mengingat kemudian ada liputan dari Bung Edi yang melakukan liputan langsung di daerah Wap Salit. Ternyata pada saat itu perusahaan geothermal ini tidak memberikan penyuluhan atau sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, sehingga di saat terjadinya pengeboran dari perusahaan, masyarakat itu minggat ke dalam hutan teman-teman, karena mereka memang tidak diberitahu, sehingga dampak gempa kecil-kecil tadi itu dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, dan itu memang berbahaya karena bisa diingat kembali paparan dari Bung Wisnu, kasus dari Korea Selatan itu sebenarnya menjadi PR kita bersama. Nah, di saat ini juga banyak sekali pemaparan materi bahwa ternyata dampak dari PT Geothermal ini sendiri itu sebenarnya lebih banyak buruknya, dan juga menjadi satu hal yang harus diperhatikan karena memang selain tidak kebijakan pemerintah tidak dilakukan dengan pendekatan kepada masyarakat dan tidak menguntungkan masyarakat, ternyata hal ini hanya menguntungkan bagi sisi ekonomi, bagi segelintir orang saja yang masuk di dalam lingkungan itu. Nah, sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab.
Jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan, bisa diangkat tangannya, dikasih pertanyaan, kemudian teman-teman bisa memilih dari keempat narasumber ini mana teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya dan teman-teman dari Beta Story maupun Quora bisa melihat dan memberikan mic kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Kawan-kawan, ada nggak yang di bagian luar ada yang ingin bertanya? Atau teman-teman yang bergabung di Zoom bisa melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan dengan cara mengetik di bagian kolom komentar. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Mungkin teman-teman bisa mengetik nama dan juga narasumber yang ingin ditanyakan. Atau teman-teman yang hadir di sini ingin memberikan pertanyaan, baik kepada ya. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Bumbung dan Usi narasumber serta kawan-kawan semua yang hadir pada malam hari ini. Beta dari bagian juga dari Tita Story. Beta punya pertanyaan untuk mohon maaf, Bapak nama siapa? Oh, Bapak atau Bung? Oh, Bung Joaya. Oke, jangan saja bungkusan saya. Oke, Bung. Beta dari bagian Beta juga bagian dari Tita Story. Beta baru bergabung saja dengan Tita Story. Nah, dari penjelasan tadi Bung Ferry tadi bahwa diskusi tidak mengubah apapun. Diskusi tidak mengubah apapun tentang geothermal. Kalau diskusi mengubah apapun, bagaimana kalau kantor pemerintah itu ratakan saja. Tuh, kalau misalnya diskusi kan mengubah apapun nih, kamu mana? Kan seperti itu. Itu menurut Beta sih. Nah, pertanyaan Beta begini, Bung. Kalau masyarakat sipil tidak dilibatkan dan tulisan-tulisan jurnalis-jurnalis di luar sana juga dianggap angin lalu kira-kira langkah apa yang konkret untuk mengedukasi ini masyarakat-masyarakat yang ada? Karena jujur saja sekarang dunia ini susah. Orang mungkin yang tugas literasi baca buku mungkin anak sekolah saja ya. Kalau anak kuliah zaman sekarang saya tahu dong baca buku lagi sih, mungkin lebih banyak lihat HP mungkin kalau lihat realita yang sekarang ini. Seperti itu kita punya pertanyaan untuk sementara. Mungkin nanti jika ada anak pertanyaan kita bisa sampaikan lagi. Terima kasih. Baik, kawan-kawan yang lain ada pertanyaan? Baik, Bung, teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tertuju Pak Bung Ferry soal agenda neolibera. Ya, sebenarnya agenda pembangunan itu tuh sebenarnya cukup bermasalah lah kalau dilihat atau Bung Ferry refleksikan. Nah, misalnya untuk pembangunan geothermal yang di Tulehu itu tuh sebenarnya bukan untuk disalurkan ke masyarakat, tapi ada blok Masela yang ingin masuk. Akhirnya pembangunan harus dilakukan untuk persiapan menuju pembangunan blok Masela. Nah, kalau Beta sih misalnya untuk agenda pembangunan dan kemudian konflik yang terjadi itu tuh ya dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan saja pada agenda geothermal yang saat ini dilakukan begitu, tapi ada banyak agenda yang dilakukan. Nah, lalu kemudian banyak agenda yang dilakukan, katong melihat bahwa ternyata ada gerakan-gerakan yang dibuat itu tuh justru ada terkotak-kotak begitulah. Misalnya ketika ada batu bara, ada masyarakat yang melakukan aksi, tapi itu hanya untuk sekedar menolak batu bara. Kemudian misalnya geothermal, ada kalangan yang muncul lagi. Nah, kira-kira dari berbagai macam agenda yang dilakukan oleh negara yang sebenarnya memunculkan gerakan dari rakyat yang sebenarnya itu terkotak-kotak. Nah, kira-kira dengan hal yang seperti itu, kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk
bagaimana semua gerakan yang terkotak-kotak itu bisa disatukan. Mungkin saya pertanyaan dari beta. Baik, terima kasih. Sekarang teman-teman kita akan kembali lagi ke Zoom dulu karena ternyata ada kawan kita nih, Kakak Sufali Tawainela yang akan memberikan pertanyaan, tapi mohon izin beliau hanya akan menyalakan mic dan tidak menyalakan kamera. Kepada Kakak Sufali, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat malam kawan-kawan. Mohon maaf, saya bisa hadir di lokasi karena yang ada di Maluku. Pertama mungkin kamu mengeluarkan beberapa statement sih tentang perma. Mungkin kalau menurut kita sendiri terkait yang namanya panas bumi atau transisi energi atau energi terbarukan itu adalah kosakata atau barang baru yang muncul di Maluku di beberapa tahun ke belakang. Itu pertama, karena ini barang baru mungkin kawan-kawan di Maluku juga belum terlalu paham sebenarnya terkait daya rusak geothermal itu seperti apa. Itu pertama. Kedua, Desember 2024 itu sempat ke Wapsalit juga melakukan riset kecil bersama Koral waktu itu, tapi riset yang saya lakukan itu lebih tentang cerita bagaimana perubahan sosial ekologi masyarakat yang terjadi secara historis. Salah satu itu perubahannya karena adanya atau geothermal. Nah, sebenarnya karena yang pertama saya bilang ini adalah baru, warga aja menyebutkan bahwa proyek panas bumi ini adalah proyek migas. Mereka sempat cerita bahwa mereka sempat mengungsi karena ada proyek pengeboran migas yang dilakukan di wilayah adat mereka, sama seperti yang tadi Kakak Edison bilang. Nah, kemudian itu sekitar tahun 2023 penahan waktu saya masih di Jakarta dan ikut bersama kawan-kawan Jatam dan kawan-kawan mahasiswa buruh di Jakarta untuk melakukan aksi dan lain-lain. Kemudian ternyata ada permainan juga karena masyarakat adalah masyarakat adat kuat Pulau Buru, Tuanas Tuanas salah satu Tuanan di Buru itu. Jadi si tua adatnya ini memang sempat dia melakukan penolakan dan sempat diajak untuk berdiskusi tentang geothermal yang ada di Bali oleh Jatam dan dia hadir. Terus kedua dia sempat melakukan aksi bersama warga itu di pertengahan 2023 sempat melakukan aksi bersama di lokasi di jalan proyek dilakukan oleh PT Ormat. Nah, waktu aku beberapa tulisan di media itu kan di bulan Juli sikap politiknya menolak. Nah, di bulan September itu kemudian suatu adat di lokal diundang oleh PT Ormat untuk ke Jakarta dan mereka ke Jakarta dan akhirnya mereka mengeluarkan statement bahwa apa yang dibilang oleh media tentang warga Wapsalit mengungsi itu tidak benar. Pertama itu. Kedua, mereka melakukan sosialisasi PT Ormat dan juga pemerintah Kabupaten Buru yang saat itu masih PLT, belum ada bupati tetap, melakukan sosialisasi di aula desa mereka, sosialisasi tentang tentang geothermal itu baik dan lain-lain. Dan akhirnya warga sikap politiknya sebenarnya menolak, cuma mereka nggak bisa melawan karena dua adat mereka mendukung. Itu sebenarnya terjadi di Wapsalit updatean 2024. Kemudian yang terjadi di Tulehu juga dari sejak 2023 waktu saya membaca Ambon dan lokasi tersebut sampai sekarang itu karena proyeknya mangkrak, akhirnya warga
reclaiming atau melakukan pendudukan, dan akhirnya ada yang menanam, ada yang lokasinya dijadikan kandang sapi, terus ada yang dijadikan kandang ayam. Akhirnya saat ini warga sudah mulai menanam di wilayah WKP Tuleu tersebut. Itu. Kemudian sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Maluku, sebenarnya saya juga sendiri gitu. Menurutku diskusi-diskusi atau tuturan-tuturan atau cerita-cerita hasil riset dari senior, dari Trenatia, dari tentang daya rusak geothermal itu harus banyak didistribusikan lagi mungkin di kampung-kampung, tapi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh warga kampung. Itu mungkin bisa dilakukan sebenarnya. Dan membangun studi yang dilakukan selama oleh negara terkait ini adalah energi bersih dan lain-lain, itu sebenarnya yang mungkin bisa dilakukan, dan juga bangun persatuan rakyat, yaitu apa yang dibilang tentang organisasian itu juga penting. Itu kemudian pertanyaanku lebih untuk Mas Wisnu, dan untuk Mas Wisnu pertama, sebenarnya mungkin dari pengalaman atau kita Mas Wisnu di beberapa tapak di Jawa, apa sih yang orang di Maluku bisa lakukan gitu untuk sebenarnya mencegah krisis yang bakal kepanjangan akibat geothermal di Maluku itu. Untuk Mas Wisnu, untuk Kadri juga, untuk Kadri lebih ke menurut FPPI gimana sih, apa yang bisa dilakukan di Maluku terkait krisis yang terjadi saat ini akibat dari proyek geothermal. Itu aja sih Kak Fanis. Terima kasih. Baik Arsul, terima kasih. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya. Mungkin setelah kakak ini ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman dari sini. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini sebenarnya saya bingung mau bertanya untuk siapa, karena dari tadi mungkin dari beberapa pemateri ini tidak ada yang menyinggung tentang sektor perikanan. Nah, di sini saya ingin bertanya, nanti terserah dari pemateri mau siapa yang menjawab. Di sini saya ingin bertanya, apakah pembangunan proyek geothermal ini dia dapat menyentuh sektor perikanan atau tidak, seperti kerusakan lingkungan laut seperti biota laut, karang ikan dan lain-lain. Nah, karena kalau kita melihat dari topografinya daerah Suli dengan Tuleu, terutama Tuleu itu masyarakat di sana itu lebih menggantungkan hidup mereka terhadap sektor laut seperti nelayan untuk melanjutkan hidup mereka begitu. Jadi pertanyaan saya, apakah mereka menyentuh sektor perikanan? Terima kasih. Mungkin saya. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan kawan-kawan yang ada di sini, atau langsung kita tutup saja dengan 4 pertanyaan yang sudah diberikan. Sekali lagi saya bertanya, ada pertanyaan lagi? Oke, ini yang terakhir ya teman-teman. Terima kasih. Oke, beta giliran di wartawan. Bung Edi. Mungkin satu saat terkait dengan kira-kira tantangan liputan terkait pertambangan itu apa sih? Maksudnya apakah ada intimidasi langsung atau gimana? Mungkin bisa diceritakan lebih jauh lah di sini. Terima kasih. Baik kawan-kawan, mungkin dengan penutupan sesi tanya di saat ini, saya ingin kembali lagi kepada para narasumber. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan pertama dari Kak Itin tadi dari titastory.id yang langsung menanyakan kepada Bung Ferry. Nah, Bung, silakan menjawab, Bung. Oke, kalau ditanya apa tadi, kita katakan saja. Masalahnya tidak sesederhana itu. Mengapa pengorganisasian dan pengorganisasian itu menjadi sangat logik? Beta ambil contoh, karena lagi senang-senangnya baca tesis-tesis lama ya, novelnya Pram,
Tetralogi Pulau Buru. Itu kisah bagaimana jurnalisme dibangun di Indonesia dan berkontribusi bagi perjuangan nasional. Mingkel atau siapa namanya, Tirto Adisuryo ya. Tirto Adisuryo itu dari persoalan yang terjadi, bagaimana dia menulis, dan tulisannya itu tadi bagus kata Aldi ya, masuk sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam rakyat. Dan dengan cara itulah jurnalisme itu bisa berkontribusi. Lalu kita juga pernah punya pengalaman dengan Bung Jos. Kalau teman-teman baca tulisan Bung Jos, hampir semua peliputan dia, kita akan menemukan kemarahan. Karena yang dia tuliskan itu bukan tentang apa yang terlalu jauh dari kehidupan masyarakat, tapi langsung menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat, yang masyarakat menghadapinya secara sehari-hari. Dan George berhasil menuliskan itu dan rakyat membaca, kita juga membaca, lalu kita tidak kemudian menjadi orang yang hanya diam saja. Nah, itu kita lihat dari perspektif bagaimana pentingnya orang berpihak dalam menulis. Jadi menulis itu menurut beta bukan suatu hal yang netral. Menulis itu adalah berpihak. Dia tidak mengambil posisi independen, tapi mengambil posisi yang tegas. Dia berada di pihak yang mana. Nah, lalu tadi ada pertanyaan bagaimana dalam konteks apa sih yang harus dilakukan? Metode itu bisa apa saja. Soal cara itu bukan sebuah perdebatan. Apa saja bisa kita lakukan. Tapi yang tidak ada hari ini adalah kekuatan masyarakat sipilnya. Yang tidak ada. Bukan berarti kita bilang, kita selalu sebagai akademisi misalnya, sebagai jurnalis atau sebagai kawan-kawan NGO bilang kita mengatasnamakan rakyat. Tapi kalau kita tanya, rakyat yang mana? Nah, bagaimana persoalan itu kita abstraksikan ke luar, tapi seakan-akan tugas kita sudah selesai gitu. Setelah kita menulis, setelah kita berdiskusi, atau setelah kita menulis argumentasi kita di media sosial, seakan-akan persoalan sudah selesai. Nah, menurutku bukan hanya sampai di situ, tidak hanya sampai di situ. Nah, saya ambil contoh lagi satu kasus yang baru-baru ini heboh besar-besaran di Indonesia. Film Desta Babi. Itu juga bagaimana kerja jurnalis berhasil mempengaruhi kesadaran publik, tapi tidak ada pengorganisiran dan pengorganisasian rakyat. Nah, kita semua marah, tapi kemudian marah itu hanya terlampiaskan dalam ruang-ruang publik yang seperti sudah dikanal gitu, yang dengan tempo hanya sekian bulan, ketika rezim itu kembali masuk dan mengambil Mama Yasinta dibawa ke Jakarta, kita kemudian bikin apa? Seperti semuanya sudah tidak lagi ada kekuatan begitu. Nah, hari ini yang terjadi adalah bahwa yang disebut proyek strategis nasional, rezim jangan lupa juga membangun syarat-syarat bagaimana proyek itu bisa jalan. Salah satu bentuk contoh konkretnya adalah penyebaran kodam dan demilitarisasi di ruang-ruang publik. Ini yang paling sangat berbahaya sekali yang dilakukan oleh rezim, dan ini tidak main-main. Dan kalau gerakan masyarakat sipil tidak muncul, maka ruang publik kita habis oleh militer. Bukan berarti, jadi ketika dia menyebut itu, teman-teman bisa membayangkan ya, sejak rezim ini muncul, diksi yang pertama kali digunakan adalah efisiensi. Seakan-akan ketika kita mendengar kata efisiensi itu logik yang formal, tanpa kepentingan, tanpa tendensi. Padahal tahu nggak efisiensi itu maksudnya apa? Efisiensi adalah proses bagaimana hak publik itu diambil. Saya ambil contoh begini. Seluruh kementerian kan duitnya dipangkas.
lalu diarahkan ke salah satu super holding namanya Danantara. Nah, ambil contoh misalnya di sektor Kementerian Kesehatan. Ketika dana-dana itu dipotong, diambil ke sana, apa yang terjadi pada hak-hak publik? Kalau kita sakit, kita pergi ke rumah sakit Lemena misalnya, yang sebelumnya anggaran yang ada untuk membantu obat-obat generik atau obat-obat yang tidak harus kita bayar, konsekuensinya ketika rakyat pergi ke rumah sakit kemudian bilang, ibu, bapak, beta kasih resep saja ya, obatnya yang ada di sini. Itu konsekuensi sehari-hari bagaimana kebijakan efisiensi itu belum di kementerian-kementerian lain di semua sektor, termasuk dana desa dan sebagainya, semua diambil. Lalu bagaimana menjaga kepentingan ini dari tingkat atas, kita tahu semua siapa yang menguasai, lalu bagaimana ini di backup oleh militer sampai ke bawah, termasuk proyek-proyek strategis semacam ini. Nah, lalu pertanyaan kata kuncinya adalah, kalau kita hanya berdiskusi saja tanpa memikirkan langkah politik yang paling strategis, apalagi radikal ya. Nah, pertanyaannya, terus kita mau ngapain begini-begini terus kah? Nah, kenapa pengorganisiran itu penting dan pengorganisasian itu penting? Sederhana menjawab itu begini. Pengorganisiran dan pengorganisasian itu adalah membawa sentralisme demokratik kepada rakyat, sehingga semua kita yang menyatakan diri peduli pada rakyat, itu kita tunduk pada kemauan politik dari bawah. Itu yang kita belum punya. Misalnya ambil contoh, ada kawan-kawan yang membangun kepeloporan, bangun di Tulehu. Ketika rakyat sudah mulai percaya diri, ya mereka bisa tuntut ke kita, kalian jurnalis, kalian akademisi, kami mau menolak ini. Posisi kalian di mana? Ketika kita tunduk pada kebijakan yang lahir dari bawah, itulah sentralisme demokratik. Jadi membangun sentralisme dari bawah, bukan dari atas. Yang dari atas yang terjadi hari ini, jadi orang bilang top down, bottom up, tidak akan pernah bisa rakyat sendiri-sendiri menyelesaikan masalahnya. Dia harus butuh alat. Yang selama ini terjadi adalah alat itu ada di kelas menengah intelektual yang merasa paling tahu persoalan di rakyat, sehingga ketika rezim berubah, dia juga bisa menjadi bagian yang jadi rezim. Itu yang terjadi hari ini. Teman-teman tidak membayangkan bagaimana hari ini partai buruh ada di sana, ex aktivis yang dulu bicara soal rakyat semua ada di sana, dan mereka lah yang hari ini menjadi corong kekuasaan, melegitimasi kekuasaan itu seakan-akan bahkan sampai dibilang bahwa kebijakan Prabowo itu adalah agenda sosialisme. Anda bayangkan bagaimana pertanggungjawaban kawan-kawan itu. Tapi kita kan tidak bergantung, pengorganisasian dan pengorganisasian itu tidak bergantung pada megalomania dan heroisme seseorang. Tapi kita percaya lagi-lagi pada kekuatan rakyat. Nah, berarti dibutuhkan dong ada kawan-kawan kita yang mau balik ke desa, balik ke negeri, untuk membangun diskusi-diskusi yang progresif seperti ini. Kenapa enggak kita sekali-sekali bikin diskusi di Tulehu, mengajak masyarakat publik untuk ikut gabung bersama-sama. Lalu ada kawan-kawan yang punya kemampuan untuk mulai memetakan aktor, bagaimana mengambil keputusan secara kolektif. Negara, rezim, punya kekuatan sampai di level RW, sampai di rukun warga, untuk satu sistem ini bekerja. Sementara rakyat nggak punya, dia nggak punya. Jadi misalnya kalau yang disampaikan tadi oleh Aldi, bagaimana bisa rakyat diseram, di mana perusahaan ini masuk, geothermal ini masuk, sementara ketua kepala sukunya, lembaga adatnya menerima proyek itu. Selesai. Belajar dari kasusnya Haya, selesai. Nah, jangan pernah memulai lalu kemudian rakyat nanti ujung-ujungnya akan jadi korban. Mungkin kalau menurut beta di situ. Nah, bagaimana menyatukannya? Ya semua orang butuh kerendahan hati untuk mengevaluasi diri. Kita misalnya ada FPI atau ada kelompok teman-teman sini dari Cipayung atau dari mana saja, semua unsur. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita mengevaluasi diri dan hadir secara langsung dalam nadi perjuangannya rakyat. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, mungkin kita masuk pada jawaban dari penanya
pertanyaan sebelumnya untuk Bung Ki. Kepada Bung dipersilakan. Oke, mungkin pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari Aldi soal kira-kira apa yang bisa dilakukan. Nah, kita tahu bahwa selama beberapa dekade terakhir kondisi di Maluku menghadapi satu industri ekstraktif, yakni pertambangan, kemudian ada di kehutanan dan lain sebagainya. Dan pada posisi seperti itu, kondisi rakyat di wilayah Tapak juga masih lemah dan mengalami banyak kekalahan dan intimidasi yang bertubi-tubi. Nah, sekarang kita pun menghadapi satu musuh baru, suatu barang baru yang begitu asing dan masuk ke kepulauan kita, yakni geotermal. Dan ini menjadi musuh bersama yang kedepannya akan juga membabat habis kepulauan-kepulauan kita. Dalam kondisi seperti itu, posisi gerakan di Maluku seperti yang sudah diterangkan Bung Ferry masih sangat sulit. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menghadapi situasi di Maluku. Yang menjadi tantangan gerakan di Maluku hari ini adalah kita di wilayah kepulauan punya kondisi geografis yang khusus sehingga untuk membangun akses dan keterhubungan dengan masyarakat yang berhadapan langsung dengan kasus-kasus pertambangan di level Tapak itu masih sangat sulit. Misalnya hari ini kita mendengar soal proyek gas abadi di MBD, kemudian dan juga proyek-proyek geotermal di Banda Baru dan sebagainya. Nah, jarak antar kepulauan yang menggunakan jalur laut itu masih sangat sulit untuk diakses. Sementara sumber daya gerakan kita juga terbatas dan masih terkotak-kotak. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menyatukan ini. Dan jika memang serius untuk berkomitmen dalam menghadapi problem-problem ini, bagaimana strategi yang akan kita bangun, bagaimana cara kita melakukan pengumpulan sumber daya dan lain sebagainya. Tujuannya adalah bagaimana gerakan di Tapak ini bisa terhubung juga dengan gerakan kita semua kawan-kawan yang ada di sini. Dan kalau misalnya kita lihat upaya-upaya atau contoh-contoh perlawanan terhadap geotermal yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, mereka melakukan perlawanan terhadap geotermal bahkan selama belasan tahun lamanya. Dan upaya-upaya yang warga lakukan secara kolektif adalah bagaimana mengkaji bahaya geotermal itu bersama-sama, memetakan ruang mereka, dan lain sebagainya. Nah, upaya-upaya ini yang mungkin perlu kita lakukan dalam agenda pengorganisiran rakyat yang nanti harus kita terhubung di wilayah Tapak. Nah, tapi syarat untuk bisa melanjutkan itu adalah bagaimana elemen-elemen gerakan di Maluku juga harus mengumpulkan persepsi yang sama dan sumber daya yang sama. Kita perlu melakukan pembacaan situasi nasional, kita perlu melakukan pembacaan situasi daerah, dan melihat sebenarnya siapa musuh-musuh kita yang sebenarnya, dan kemudian melakukan serangan-serangan yang strategis lah. Karena memang diskusi dan wacana saja itu belum mampu memberikan pukulan yang strategis bagi pemerintah. Sementara kita tahu rezim Prabowo semakin menguat dengan militerismenya dan lain sebagainya. Mungkin itu jawaban yang saya berikan pertama untuk Bung Aldi. Kemudian menanggapi kawan tadi yang bertanya soal perikanan, sebenarnya dalam Undang-Undang Panas Bumi, setelah mengeluarkan dia dari status pertambangan, itu dia bisa masuk dalam kawasan konservasi, baik konservasi laut maupun konservasi darat. Jika dia masuk dalam kawasan konservasi darat, maka ada izin yang perlu dia dapat dari KLHK, yakni izin pemanfaatan jasa lingkungan atau izin pinjam pakai kawasan hutan jika berada di kawasan hutan lindung. Nah, jika dia berada pada kawasan konservasi laut, maka dia juga harus mengantongi izin dari KKP. Nah, jadi jika ada satu potensi panas bumi yang berada di wilayah pesisir dan bahkan itu di wilayah konservasi, sangat dimungkinkan wilayah itu ditetapkan menjadi WKP dan akan dibangun pengembangan panas bumi di situ. Kemudian melihat kondisi yang ada di Tulehu, memang sangat dimungkinkan untuk pencemaran bisa terjadi di wilayah pesisir. Karena jarak fasilitas pembangunan geotermal di Tulehu itu sangat hanya beberapa kilo untuk berada di permukaan laut. Dan bisa kita lihat bahwa pola pencemaran itu bisa saja
pencemaran di hulu itu sangat mudah bisa sampai kepada pencemaran yang ada di laut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Bung, terima kasih. Mungkin Bung Edi akan menjawab pertanyaan terakhir sekaligus menjadi penutup dari diskusi kita di malam ini. Bung Edi, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Nona moderator. Terima kasih Bung yang bertanya. Ternyata teman saya ini selalu kita berpapasan pada saat melakukan liputan di lapangan, dan sebagai jurnalis kita selalu bertanya, tapi malam ini saya ditanya gitu. Kalau ditanya terkait dengan tantangan untuk melakukan liputan, yang pertama itu ketika kehadiran jurnalis itu di lapangan sudah ada terbentuk pro dan kontra. Itu artinya mencari seseorang yang bisa berbicara secara jujur itu sesuatu yang sangat mau dibilang abu-abu ya. Awalnya saya tidak harus ke hutan karena memang ada komunikasi di bawah yang telah terbangun untuk ketemu dengan salah satu tokoh kunci untuk membicarakan hal ini, tetapi karena ada fenomena yang terjadi di Tapak, kemudian kami sebagai jurnalis itu harus memutar otak kira-kira harus kemana. Dan di malam hari ini beta harus sampaikan bahwa beta bersyukur ada di Tita Story, ada penanggung jawabnya di sini Bung Kris Bulseran dan teman-teman, bahwa ternyata ruang untuk mengeksplorasi apa yang menjadi keinginan dari kami sebagai jurnalis yang independen itu dia terjawab. Mudah-mudahan Tita Story akan tetap seperti ini dan mohon dukungan dari teman-teman semua. Hal yang perlu untuk saya sampaikan bahwa tantangan ya, yang pertama itu harus menemukan sosok yang bisa digali pendapatnya, pemahamannya, dan telah disampaikan tadi bahwa ada perempuan yang berbicara, ada anak-anak yang berbicara, ada sosok nenek yang berbicara. Dan kalau teman-teman boleh searching di Google, Tita Story itu adalah ketika neraka itu dia ditambang, dan itu telah disetujui Bang Wisnu tadi, sesuatu yang tersembunyi itu kemudian dia diangkat ke permukaan. Tantangannya itu ketika kami ada melewati daerah sungai, bagian tubuh saya itu karena harus melintasi sungai, berarti di saat itu bagian yang basah itu adalah batas dada ke bawah ya. Itu berarti karena tidak membawa pakaian ganti, berarti 2 malam itu saya harus menahan dingin berbekal api unggun yang dibuat oleh masyarakat setempat bercerita. Dan tentunya untuk tidur nyenyak itu sesuatu hal yang sangat mustahil, karena waktu itu saya berada di wilayah abu-abu, kagetlah parang genal atau balok kayu kenal kan tidak tahu, jadi harus mawas diri terus menerus. Dan saya memilih tidur itu di antara daun-daun kayu putih yang kebetulan diambil di warga untuk dijadikan sebagai bahan untuk mengelola ladang kayu putih. Jadi ada tempat itu dia seperti apa kandang gitu ya, di bagian dia kayak pagar, seperti saya tidur di situ. Saya menyelimuti tubuh saya dengan minyak, dengan daun-daun kayu putih, karena waktu itu dingin, udaranya sangat dingin karena berdekatan dengan sungai. Jadi itu tantangan. Tapi tantangan yang paling terbesar itu adalah bagaimana menemukan seseorang itu yang bisa dipercaya, karena bisa saja ada perubahan isu itu terjadi. Saya 2 kali ke sana, pertama kali masuk hutan, yang kedua itu adalah bagaimana kami jurnalis itu berusaha untuk mencari isu tandingan. Itu sesuatu yang sangat bagi kami ketika ada di lapangan, itu sesuatu membuat kami harus berputar otak ya. Dari Namlia ke tempat itu cukup jauh ya. Kemudian karena ini juga berkaitan dengan proyek pemerintah, itu berarti proses untuk membawa diri itu juga harus hati-hati. Yang pasti secara teknis itu kami telah dilatih. Yang pertama, keberadaan itu harus ditutupi ya. Itu ancaman yang cukup serius, dan kalau jurnalis itu dibuntuti itu sesuatu hal yang sangat biasa
apalagi kalau bersentuhan langsung dengan kepentingan-kepentingan korporasi dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya kami jurnalis ini harus berhati-hati karena tidak ada berita seharga nyawa. Kemanapun kami melangkah di situ maut menghampiri, tetapi ketika dengan niat yang baik untuk membantu banyak orang pasti akan dibuka jalannya. Dan kita sangat bersyukur berada di media Tita Story yang selama ini ada dalam proses mengadvokasi, memberikan pembimbingan berkaitan dengan proses-proses di lapangan. Kami tetap awasi, bukan berarti Tita Story, ada juga teman-teman media yang lain yang begitu eksis, dan itu merupakan jaringan bagi kami untuk membangun komunikasi. Terima kasih Bung karena sudah bertanya, dan kita hanya membagikan sedikit yang boleh disampaikan di saat ini. Banyak teman-teman di jaring yang begitu, teman-teman organisasi kemahasiswaan, teman-teman aktivis yang selalu menjadi teman dan mitra kami di Tita Story untuk mendapatkan sebuah isu di lapangan, karena tugas kami adalah mendapat isu lalu kemudian mencoba untuk membedahnya menggunakan pikiran orang lain. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Adus Kastanya sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh penanya terkait dengan persoalan perikanan, bahwa landscape pulau kecil Maluku ini jarak antara sungai dan laut dan darat itu sangat dekat. Jadi ketika eksplorasi itu dia lakukan, karena dia sistemnya geotermal ini dia rakus air, ada sisa pembuangan dia turun ke sungai, dia mengalir ke laut, maka otomatis terumbu karang akan hancur dan ikan pun akan binasa. Peristiwa merkuri dan cyanida itu menjadi sebuah catatan bagi kita semua. Dalam kasus ini kita membahas tentang geotermal, entah nanti dampaknya bagaimana berkelanjutan, itu nanti kita akan lihat, karena proses di Maluku untuk Pulau Buru dan Tulehu itu ini dalam proses ke situ. Jadi ketika dia sudah berproduksi, maka diduga akan terjadi hal-hal yang tadi kita bicarakan secara bersama-sama. Dan memang apa yang disampaikan oleh Pak dari IHKN tadi ini menjadi sebuah kegelisahan bagi kami jurnalis, dan kami akan terus mencari. Kami tidak berjanji, tetapi ketika itu dibuka ruang, teman-teman diminta untuk memberikan kontribusi pikir atau kemampuan-kemampuan berdasarkan basic ilmu, janganlah ragu-ragu. Karena kesulitan kami jurnalis itu ketika diminta pendapat, Bung kita sabar dulu. Setelah dicek, oh ternyata ada afiliasi ke situ, ke sana, kemari. Ini menjadi sebuah tantangan. Jadi kami Tita Story tetap independen. Selama itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, kami akan tetap maju, karena kami lebih fokus ke isu masyarakat adat, isu lingkungan, dan juga isu-isu lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat orang banyak, khususnya untuk kita di Maluku. Terima kasih yang kita sampaikan di malam hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah atau yang kurang. Kita kembalikan ke Non MC. Baik, sebelumnya saya mewakili redaksi titastory.id mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang sudah berpartisipasi dalam acara diskusi hari ini. At the end of the day, geothermal merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian. Regulasi pemerintah harus lagi dikembangkan dan harus lagi diuji kembali, sehingga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi kepada segelintir orang, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan semua rekan-rekan yang telah bergabung di hari ini. Mengingatkan kembali kepada teman-teman, kami media titastory.id sementara ini melakukan kerjasama dengan Tempo dan juga Teras.id, Asosiasi Media Cyber Indonesia, dan juga dari IMA. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendalami atau ingin mengetahui liputan-liputan mendalam seperti yang tadi sudah dilakukan oleh
wartawan kami, Bung Edi, maka teman-teman dapat berlangganan pada website yang sudah dibagikan di layar. Mungkin itu saja, semoga diskusi kali ini dapat memberikan manfaat dan juga dampak positif bagi kita semuanya. Sekian dan terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Om, for the story.